Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini mewakili kelompok 1 akan menjelaskan terkait aplikasi MyPads untuk materi mobile database untuk ujian akhir semester teknologi basis data. Bisa dilihat di sini rekan-rekan saya atau anggota kelompok saya, yakni 001 Iqbal Januar Eka Firmansyah, 004 Jatika Hernini Asmara, 020 atau saya sendiri Azhurufi Janatul Aziza, 033 Fiarilo Vega, dan 078 Clarissa Gita Aprilia. Pendahuluan yang melatar belakangi kita untuk membuat program aplikasi ini dalam materi mobile database, yakni perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini telah maju dan berkembang pesat. Peranan sistem sebagai media informasi sangatlah penting dalam menyuplai informasi bagi pengguna karena bisa diandalkan dalam mengambil keputusan, di mana informasi yang cepat, tepat, dan akurat mutlak dibutuhkan. Secara manual, untuk mencari informasi secara cepat, tepat, dan akurat tidaklah mudah karena selain membutuhkan waktu untuk mencari datanya, juga terkadang bisa terjadi kesalahan karena kelalaian sumber daya manusianya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang sudah terkomputerisasi. Kemajuan terbaru dalam teknologi perangkat keras dan nirkabel jaringan komunikasi telah mengarah pada kemunculan sistem basis data seluler. Komputasi seluler lingkungan menyediakan aplikasi basis data dengan aspek yang bermanfaat teknologi nirkabel yang dikenal sebagai basis data seluler. Teknologi canggih ini telah menciptakan zaman nomaden baru pengguna basis data. Para pengguna ini mengakses database melalui sebuah jaringan. Dari latar belakang yang telah saya paparkan dapat ditarik 3 rumusan masalah, yakni 1. Apa pengertian dari Android Studio? Yang kedua, bagaimana konsep kerja PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database? Yang ketiga, bagaimana hasil implementasi sederhana untuk menunjukkan konsep kerja PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database? Tujuan kami membuat program aplikasi ini atau membuat laporan ini yakni 1. Untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan dosen mata kuliah teknologi basis data. Yang kedua, agar kita memahami pengertian dari Android Studio. Ketiga, memahami konsep kerja PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Yang keempat, mengetahui hasil implementasi sederhana dari konsep kerja PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Manfaat yang diperoleh yakni 1. Sebagai salah satu referensi mengenai implementasi dari PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi semua pihak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Yang ketiga, sebagai wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai konsep PHP MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Tinjauan pustaka. Yang pertama yakni mobile database. Apa sih mobile database itu? Mobile database adalah database yang dapat dihubungkan dengan perangkat komputasi seluler melalui jaringan nirkabel atau jaringan seluler. Klien dan server memiliki koneksi nirkabel dan cache dipertahankan untuk disimpan data dan transaksi sehingga mereka tidak hilang karena kegagalan koneksi. Ibi Kunlev, Adek Benjo 2013. Mobile database memiliki cara terstruktur untuk mengatur informasi. Dengan kemajuan teknologi mobile dan mobile portable perangkat yang menyediakan komputer portable dengan antar muka tanpa kabel yang memungkinkan komunikasi jaringan sekalipun saat pengguna bergerak.
Yang kedua, PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui website, jejaring jagat Jambar atau World Wide Web (WWW). PHP-MyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya mengelola basis data, tabel-tabel, bidang, relasi, indeks, pengguna, perizinan, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni penjelasan terkait SAM. SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Oke, kita langsung ke pembahasan. Terkait rumusan masalah yang pertama, kita akan menjelaskannya di pembahasan ini, yakni pengertian Android Studio. Android Studio adalah Integrated Development Environment resmi untuk mengembangkan aplikasi Android berdasarkan IntelliJ IDEA. Android berubah menjadi platform yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Hal ini tidak lepas dari pengembangan utama di belakangnya, yaitu Google. Google lah yang mengakuisisi Android dan kemudian membuat sebuah platform. Platform Android terdiri dari sistem operasi berbasis Linux, sebuah GUI (Graphic User Interface), sebuah web browser, dan aplikasi end user yang dapat didownload, dan juga para pengembang bisa dengan leluasa berkarya serta menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat. Selanjutnya yakni sejarah Android Studio. Pada awal mulanya, Android merupakan sebuah perusahaan software kecil yang didirikan pada bulan Oktober 2003 di Palo Alto, California, USA. Didirikan oleh beberapa senior di beberapa perusahaan yang berbasis IT dan communication. Adi Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White. Menurut Rubin, Android Inc. didirikan untuk mewujudkan mobile device yang lebih peka terhadap lokasi dan preferensi pemilik. Dengan kata lain, Android Inc. ingin mewujudkan mobile device yang lebih mengerti pemiliknya. Konsep yang dimiliki Android Inc. ternyata menggugah minat Google untuk memilikinya. Pada bulan Agustus 2005, akhirnya Android Inc. diakuisisi oleh Google Inc. Seluruh sahamnya dibeli oleh Google. Banyak yang memperkirakan nilai pembelian Android Inc. oleh Google adalah sebesar 50 juta US dollar. Saat itu banyak yang berspekulasi bahwa akuisisi ini adalah langkah awal yang dilakukan Google untuk masuk ke pasar mobile phone. Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White tetap di Android Inc. yang dibeli Google, sehingga akhirnya mereka semua menjadi bagian dari raksasa Google dan sejarah Android. Saat itulah mereka mulai menggunakan platform Linux untuk membuat sistem operasi bagi mobile phone. Fitur-fitur yang terdapat pada Android Studio yakni sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, emulator cepat dan kaya fitur, lingkungan terpadu yang dapat Anda kembangkan untuk semua perangkat Android, instan berjalan untuk mendorong perubahan pada aplikasi yang sedang berjalan tanpa membangun aplikasi baru, template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur aplikasi umum dan kode contoh impor, alat pengujian ekstensif dan kerangka kerja, alat Lean untuk menangkap kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi dan masalah lainnya, dukungan C++ dan NDK, dukungan terintegrasi untuk Google Cloud Platform sehingga mudah mengintegrasikan Google Cloud Messaging dan aplikasi engine. Melanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait rumusan masalah yang kedua, bagaimana konsep kerja PHP-MyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Dalam hal ini, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud PHP-MyAdmin dan SAM dalam konsep kerja Android Studio. Pada pembuatan aplikasi di Android Studio dengan menggunakan MySQL plus PHP akan ada beberapa tahap seperti pembuatan database pada PHP-MyAdmin dan pembuatan beberapa file PHP. Jadi gunanya PHP-MyAdmin dalam Android Studio ini yakni sebagai
template untuk pembuat database dan beberapa file PHP, yang dimana phpMyAdmin di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya server localhost, yaitu SAM, yang mana dengan syarat kita harus mengaktifkan SAM-nya terlebih dahulu, kemudian ke localhost, setelah itu dapat mengakses phpMyAdmin-nya. Selanjutnya yakni terkait rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana implementasi sederhana untuk menunjukkan konsep kerja phpMyAdmin dan SAM dalam menunjang Android Studio sebagai mobile database. Nah, di sini implementasi sederhananya kita membuat sebuah program aplikasi Android, yaitu MyPets, aplikasi tentang hewan peliharaan. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 3 data yang telah dimasukkan dalam mobile database MyPet. Lalu selanjutnya yakni interface untuk menambah data pada mobile database MyPet yang diisikan dengan nama hewan peliharaan, kemudian spesies, breed, dan gender. Lalu selanjutnya yaitu interface atau tampilan untuk mengupdate data pada mobile database MyPet dengan cara mentekan edit, kemudian pilih data mana yang akan dirubah. Untuk interface selanjutnya yakni tampilan untuk mencari data pada mobile database MyPet. Nah, yang terakhir yakni tampilan database MyPet yang telah ditambah, diedit, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Loveka Pratama dengan NIM 180512014033, kelas Teknik Informatika 2018A. Di sini saya mau mendemokan tentang proyek saya di mata kuliah Teknologi Basis Data dengan tema Mobile Database. Di sini saya membuat untuk proyek database, untuk Android-nya saya membuat tool dari Android Studio. Lalu untuk database-nya saya membuat PHP dari phpMyAdmin. Di sini saya akan mencoba menjalankan dari aplikasi yang saya buat, yaitu MyPet. MyPet sendiri bertujuan untuk melakukan input, melakukan CRUD, create, read, update, dan delete data yang berhubungan dengan hewan peliharaan atau pet. Di sini saya menggunakan perantara visor untuk menampilkan layar handphone atau smartphone saya ke dalam layar monitor. Sini merupakan layar tampilan dari handphone saya. Lalu kita akan mencoba menjalankan pada handphone saya. Di sini saya sudah melakukan run. Kita tunggu. Di sini sudah muncul atau tampil homepage atau halaman awal dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu dengan ada 3 data yang telah saya masukkan, Jenny, Rak, dan Rabbit. Di sini saya ingin melakukan demo, yaitu CRUD. Yang pertama, saya ingin melakukan create atau tambah data. Di sini saya masukkan saja Eriko, semisalnya anjing, semisal kucing, lalu makanannya pindang, dan untuk gender male, birthnya terserah. Lalu setelah itu klik centang. Nah, sudah dia akan nambah di atas. Maka kita cek pada database-nya apakah dia sudah bertambah atau belum. Di database telah menunjukkan dia sudah bertambah, yaitu Eriko. Lalu kita akan mencoba read. Kita lihat dari read dari rak SD semisal, yaitu dengan nama tersebut berikut, rak SD dengan spesies cat kita samakan apakah sama cat, breednya ragdoll, dan birthnya 7 Desember 2017.
rak 7 Desember 2012. Kita akan coba hapus datanya. Kita akan coba hapus datanya. Apakah dia terhapus? Sekarang tinggal 3. Kita cek di database apakah data dari rak SD sudah terhapus. Kita lihat hanya terdapat 3, maka datanya dari rak SD sudah terhapus. Maka kita lanjut untuk update. Update, kita tekan ini. Kita hanya tambahkan Jenny Kun semisal untuk kucing Anggora. Kita akan coba lakukan update. Apakah sukses? Jenny Kun, kita lihat spesies nama berganti dan spesies pun juga berganti. Maka kita lakukan update pada PHP apakah dia berganti. Di sini terlihat Jenny Kun, yaitu namanya berganti dan spesies menjadi kucing Anggora. Maka JRUD dari aplikasi MyPet pun berjalan.